Teman-teman, kali ini Jalan, Lihat, dan Cerita kembali hadir untuk kalian semua. Dan masih bersama saya Jeki yang akan mengajak kalian mengunjungi tempat-tempat yang unik dan menarik. Kita kali ini akan terbang dari Jakarta menuju ke Provinsi Bangka Belitung. Teman-teman, dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kita jalan-jalan lagi yuk. Kemana nih? Ikuti terus di Jalan, Lihat, dan Cerita. Pulau Bangka ditempuh dalam waktu 1 jam menggunakan pesawat terbang. Pangkal Pinang and Jakarta, please fasten your seatbelt. Adjust your seat back into the upright position. Lock your table securely. Put your window shoes and switch off electronic devices. For information, you can now fly them. Setelah mendarat di Bandara Dipati Amir, saya kemudian menuju ke Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di kota Koba. Di sini saya mengunjungi sebuah daerah yang memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil timah. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Pulau Bangka memang dikenal sebagai salah satu pulau penghasil timah. Dan kita akan mengunjungi sebuah tempat dengan kisah menarik tentang pengalaman masyarakat di sekitar daerah tambang yang akhirnya menjadikan daerah ini sebagai tempat wisata yang menarik. Kota Koba. Di kota ini ada sebuah tempat wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat setempat maupun turis. Karena keunikannya, tempat ini merupakan tempat yang menjadi kawasan wisata yang menarik bagi banyak orang. Nama tempat ini adalah Danau Kaulin Biru atau biasa disebut Danau Kulong Biru. Teman-teman, kita masih jalan-jalan di Pulau Bangka dan kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Danau Kulong Biru awalnya bukanlah sebuah danau yang terbentuk secara alami, namun sebuah daerah yang dijadikan tempat penambangan timah. Sekitar tahun 1973, beberapa perusahaan mulai menjadikan daerah ini sebagai daerah penambangan, dan tidak sedikit masyarakat yang terlibat dalam aktivitas kerja tambang. Akibat dari adanya aktivitas tambang itu banyak hal yang terjadi. Di antaranya banyak anak-anak yang putus sekolah karena mereka lebih tertarik menambang yang memang memberikan penghasilan cukup besar pada masa itu. Selain putus sekolah, aktivitas tambang juga merusak alam sekitar lingkungan masyarakat. Air yang biasa digunakan untuk minum dan mencuci
kemudian tercemar sehingga sangat menyusahkan kehidupan masyarakat. Pada tahun 2010, aktivitas penambangan dihentikan karena biaya operasional yang semakin membengkak. Dan pada saat itu, pemerintah juga mulai menertibkan penambangan kepada masyarakat setempat. Penambangan yang dihentikan itu akhirnya meninggalkan tempat penambangan yang sangat luas dan dibiarkan begitu saja. Sehingga ketika musim hujan tiba, daerah penambangan ini terisi air dan membentuk seperti danau yang berwarna biru. Warna biru ini, teman-teman, tentu berasal dari kadar kaolin dan sedikit timah yang tersisa, sehingga menghasilkan sebuah pemandangan seperti danau biru yang indah. Halo sahabat JLC, tekan tombol subscribe untuk mendukung JLC semakin giat menghadirkan perjalanan-perjalanan yang menginspirasi. Jangan lupa share dan komentar, juga ikuti Jalan, Lihat, dan Cerita di sosial media kami, Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih. Ketika saya berjalan menyusuri Danau Kulong Biru ini, saya melihat banyak sekali pengunjung dan orang-orang yang melakukan swafoto atau selfie. Teman-teman, Danau Kulong Biru ini memang bukan tempat untuk berenang, mandi, atau berendam yang seperti kita lihat pada danau-danau pada umumnya. Karena danau ini masih mengandung bahan-bahan mineral, timah, dan kaolin yang kita tahu kadarnya sangat tinggi, sehingga tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Danau Kulong Biru ini adalah sebuah daerah wisata yang berawal dari sebuah aktivitas menambang masyarakat di sekitarnya. Tempat penambangan yang sempat membawa keuntungan bagi masyarakatnya sekaligus memberi dampak pencemaran bagi alam sekitar karena air yang harus digunakan masyarakat akhirnya tercemar dan merusak kehidupan masyarakat sendiri. Nah, kini pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah sangat mendukung jika Kulong Biru dijadikan sebagai tempat wisata dan memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya. Sekilas kayak Laguna Biru di Islandia ya, tapi tidak disarankan untuk mandi, berenang, dan berendam di Danau Kulong Biru. Kenapa? Ya itu tadi, karena Danau Kulong Biru masih mengandung kaolin, sedikit timah, dan bahan-bahan mineral lainnya yang kita tahu tidak bagus karena kadarnya terlalu tinggi dan tidak bagus terhadap kesehatan tubuh kita. Oke, teman-teman, kita sudah mengunjungi sebuah tempat yang unik yang awalnya kita tahu adalah sebuah tempat penambangan timah. Dan kini bekas penambangan ini kemudian menjadi tempat wisata yang menarik. Menurut saya merupakan sesuatu yang sangat unik sekali. Bayangkan tempat penambangan timah akhirnya menjadi tempat wisata. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita ke sebuah daerah yang masih memiliki cerita unik tentang penambangan timah dan sejarah masyarakat di Kepulauan Bangka ini. Teman-teman, ikuti terus perjalanan saya. Kita akan jalan-jalan sambil belajar bersama di Jalan, Lihat, dan Cerita.